Tanganmu sungguh, ku ingin mengulang kenangan masa dulu. Seorang nabi yang sangat setia kepada Allah, maka pembawa damai satu-satunya, penebusan dosa, dan bahkan seorang yang menebus kita untuk menyelamatkan umatnya, lahir di Bethlehem. Kita yang saat ini diajak untuk ke sana, artinya mengingat bagaimana proses pembawa damai, pembawa sukacita ini telah tiba. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Maka mulai dari pribadi kita, mulai dari kelompok kita, mulai dari kolom kita, dan bahkan mulai dari gereja, anak-anak Kristus pembawa damai, mulai sekarang. Kasih tepuk tangan dulu, kolom dua. Nah ini artinya bahwa kami sangat mengharapkan, bahkan permohonan tertuju kepada kolom dua untuk menjadi orang terdepan. Bagaimana kita berkomitmen supaya jemaat, ulangi, gereja GPID Ebenezer ini menjadi parameter yang menjadi garam dan terang kepada gereja-gereja yang lain. Apalagi kepada sahabat-sahabat kita yang beda iman. Kemudian tidak melihat secara umum wadah keseluruhan, maka itu sangat mempengaruhi. Apalagi kolom dua yang penuh talenta ini. Memohon sekali lagi supaya ayo kita bersama. Hentikan yang namanya pertikaian. Perbedaan itu penting, tetapi sehati sepikir untuk mencapai tujuan. Itu maksud kita merayakan Pranatal ini. Maka sekarang mari kita ke Bethlehem. Ini artinya bahwa ayo kita sama-sama damai, kita sama-sama bersukacita untuk menentukan bagaimana gereja GPID Ebenezer menjadi gereja pembawa damai dan sukacita. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2024 dan menyongsong tahun baru. Terima kasih Bapak Ketua. Cik, apa acara selanjutnya? Iya, acara selanjutnya kita akan masuk pada ibadah. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh Pendeta Imade Widakde STH. Oleh sebab itu mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Panggilan beribadah, saja kita semua bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan diri untuk ibadah perayaan Pranatal Jemaat Kolom 2 GPD Ebenezer Palu. Dalam permulaan ibadah, marilah kita membaca Mazmur 72 ayat 11, 18 sampai 19 secara berbalas-balasan. Pujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya.
dan kiranya kemuliaan-Nya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 91 ayat 1 dan 3. Putri Sion. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Raja kemuliaan dan terang atas segala bangsa dan negeri. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudari. Pengakuan dosa. Kami sadar bahwa dosa selalu membelenggu hidup kami. Kepentingan diri sendiri yang kami nyatakan. Ya Tuhan, dalam kancah pergumulanlah kami untuk hidup sebagai orang-orang tebusan-Mu yang hidup kudus dalam Tuhan. Amin. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dari yang sabar. Doakan anaknya, seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia.
Hamba Tuhan diundang berdiri. Saudara-saudariku, selaku hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku bagi setiap orang yang mengaku dosanya dan mau bertobat sebagaimana firman Tuhan. Mesias yang menyelamatkan seluruh dunia ini. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari punggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Mika 5 ayat 1. Raja bersalah sebetulnya. Sakaria 9 ayat 9 sampai 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia memberitahukan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita saatnya menyalakan lilin Advent sebagai simbol penantian kelahiran Sang Mesias yang telah datang dan yang akan datang kembali untuk penggenapan janji keselamatan. Satu lilin kita nyalakan. Mohon lampu dipadamkan. Manusia membutuhkan terang supaya dosa tak lagi berkuasa atasnya. Demikianlah kerinduan umat
yang didengar Tuhan. Kata Yesaya, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yohanes pun berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tak menguasainya. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia. Diberi kesempatan kesaksian TGM. Tim Garuda Mas, ya, ini artinya Tim Garuda Mas TGM. Silakan memuji Tuhan. Tim-tim di sini. Iya.
mengulang lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Nyalakan lilin, ku nyalakan lenteraku, kenangan masa di dusun yang kecil, kenangan masa di dusun yang kecil. Bersamaan kita malam ini, tim Garuda Mas selalu jaya. Tuhan memberkati. Mari kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa, kita berdoa. Di tengah-tengah sukacita Pranatal Jemaat Kolom 2 pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan menghadirkan kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, menyatukan kami dalam kebersamaan, bersukacita, menghayati akan kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sebagai penyelamat. Dan atas semua itu kami mau merenung di tempat ini dalam batin yang teduh untuk mendengar sabda Tuhan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat 28. Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Firman Tuhan berkata demikian. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Yesus Kristus turun ke dunia.
Ya, memang acara malam ini menyala. Nuansanya memang merah. Pujian dari Elora juga memang luar biasa, menyala. Dan mengagungkan kasih Tuhan. Terima kasih pujian yang disampaikan oleh vokal grup Elora tetap eksis dalam pelayanan setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati kelompok pujian vokal grup Elora. Shalom. Shalom. Ini banyak di tenda ini tapi kecil suaranya. Shalom. Shalom. Nah, ini baru kedengar. Puji Tuhan, Jemaat Kolom 2 dalam menyambut Natal Yesus Kristus. Sebelum orang Majus ke Bethlehem, sebelum para gembala menuju Bethlehem, ada satu sosok yang hendak mau kita renungkan bersama tentang tindakannya, tentang pekerjaannya, siapakah dia, sesuai firman Tuhan yang kita baca dalam pranatal ini, dalam menyambut kelahiran Kristus dalam kehidupan kita. Itulah Yohanes Pembaptis. Dia adalah anak dari pasangan Zakaria dan Elisabet, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ia adalah orang yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Sang Putra Natal Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. 700 tahun sebelum kelahirannya, itu Nabi Yesaya telah menubuatkan tentang kehadirannya. Itu kalau kita baca dalam Yesaya 40 ayat 3-5. Ia dengan semangat mengerjakan tugasnya sebagai perintis, yaitu membuka hati setiap orang untuk menerima Yesus dengan pesan utama, yaitu supaya bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu yang ia sampaikan. Sebelum Yesus tampil, dialah yang terlebih dahulu tampil mempersiapkan jalan untuk Sang Penyelamat Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes ini tampil dengan sangat luar biasa. Karena orang mau ke Bethlehem, mau bertemu dengan Yesus, harus bersih. Tampil menyampaikan, tiba-tiba Yohanes mengisi kesepian itu dengan khotbahnya yang berapi-api tadi. Harapkan, mereka nantikan, umat Allah menantikan. Lalu para pemimpin pun mengutus seorang untuk menanyakan hal itu. Dengan pertanyaan, siapakah engkau? Engkaukah Mesias itu? Ini pertanyaan-pertanyaan mereka. Kalah kain-kain kita sekarang ini. Baju-baju kita yang baru ini pasti kalah. Karena hari-hari begini biasanya Bapak Ibu beli baju baru. Apalagi Kolom 2 seragam saya lihat ini. Pasti kalah juga kalau misalnya Yohanes mengaku bahwa dia adalah Mesias. Pasti akan diganti baju bulu untanya itu dengan kain lenan yang halus yang berkelas 1. Atau makanannya, hari-hari makanannya adalah belalang dan madu hutan. Itu akan diganti dengan makanan keluarga raja. Dalam makanan hidangan keluarga raja itu adalah makanan yang lesat, yang bergizi, yang terhindar dari bakteri, penyakit. Ada daging lengkap, menu spesial pasti disajikan. Pasti juga ada capcaynya, pasti juga ada bernobonnya. Ada sias ini. Kalau seandainya Yohanes mau mengakui bahwa dia adalah seorang Mesias. Pada waktu itu Israel sangat merindukan pemimpin yang bertangan besi. Pemimpin yang tegas, yang keras. Sepertinya Yohanes Pembaptis memiliki sifat seperti itu. Ia tidak gentar menghadapi siapa saja. Terhadap Herodes saja dia berani
Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Terhadap Herodes Antipas saja ia tegur dengan keras. Dia katakan, haram bagimu mengambil saudara istrimu. Berani sekali dia menyampaikan kepada pejabat dengan ucapan yang berani, yang tegas. Haram bagimu mengambil istri saudaramu. Karena Herodes Antipas ini mengambil istri saudaranya, Filipus Herodes, yang bernama Herodias, itu diambilnya. Dan Yohanes menegur, hal itu haram, hal itu tidak boleh. Terimalah Yesus, muliakan Dia, karena Kristuslah penyelamat kita, Raja yang diurapi, Raja damai yang hadir di Bethlehem. Sehingga malaikat di sorga pun menyerukan pujian yang berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi semua orang yang berkenan padanya. Sebelum panggilan kita untuk pergi ke Bethlehem, sebelum kita menghadap Yesus yang diungkapkan sekarang pergi ke Bethlehem, koreksi dulu hidup kita. Karena kita menghadap Raja Damai. Karena kita akan menerima Kristus sebagai penyelamat kita yang lahir. Tobat, hidup jujur dan setia di dalam mengiring Tuhan yang telah datang menyelamatkan kita. Untuk itu malam ini, selamat untuk Jemaat Kolom 2 merayakan Pranatal, menyambut kelahiran Sang Kristus Juru Selamat kita. Hendaklah kita semua sebagai anak-anak Tuhan memberi diri kita hidup damai dalam menjalani tugas kita semua, baik sebagai majelis jemaat, BP, BPP, dan seluruh perangkat gereja, dan seluruh anggota jemaat, dan seluruh tim apapun yang terbentuk di kalangan kita. Mari kita bertindak dengan setia dan jujur seperti kepribadian Yohanes Pembaptis. Karena orang-orang seperti inilah yang dipakai oleh Allah untuk melayani Dia. Selamat Pranatal, Tuhan Yesus memberkati kita. Terpujilah Dia. Amin. Di RSUD Undata, silahkan puji Tuhan. Siarkanlah di bukit,
sebagai tuan rumah sudah puji Tuhan, tetap dengan kompak, semangat, dengan menyala dan di bawah pelatih Ibu Yati Pusung. Oh, berdua deh. Terima kasih atas pujiannya yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan tanda syukur atas semua pemeliharaan dan berkat Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami dalam Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang kami puji dan muliakan di kesempatan malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau yang datang sebagai Mesias, sebagai Putra Natal. Dan kami pun anak-anak-Mu boleh menyembah dan memuliakan nama-Mu dalam pujian, dalam doa, bahkan dalam kebersamaan untuk duduk mendengar firman Tuhan, yang kiranya firman tetap menjadi bagian untuk meneguhkan iman, pedoman hidup bagi kami sebagai anak-anak Tuhan yang Kau pilih, Kau panggil untuk hidup sebagai alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Peranatal menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kami rayakan bersama pada malam hari ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat Kolom 2 yang telah berupaya menyukseskan acara ini sampai saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan turut campur di dalamnya. Tuhan menggerakkan semua anak-anak-Mu untuk ikut ambil bagian di dalam kegiatan ini. Tiada yang ketinggalan, semuanya memberi diri dan waktu, memberi hati untuk Tuhan dalam pelayanan ini, untuk perayaan malam ini. Tuhan memberkati hamba-Mu ini dalam melaksanakan tugas pengabdian di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang Kau panggil, orang yang Kau pilih, menyuarakan suara kebenaran di tengah-tengah sama dengan istri, saling mengasihi, menyayangi, saling mendukung satu dengan yang lain. Engkau karuniakan anak di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Tuhan juga akan menuntun terus, memberikan pertumbuhan yang baik, sehat, jasmani dan rohani
kelak akan juga menjadi alatmu di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terima kasih Tuhan, Engkau kembalikan berkat yang terindah bagi kehidupan kaum keluarga yang telah memberi segala sesuatu untuk perayaan ini. Tetap kami harapkan dan rindukan supaya Bapak Meki Pongo boleh sehat, sembuh sempurna dalam kasihan. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita melakukan pujian muliakanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, lakukanlah firman Allah, dan saat ini terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dalam satu. Karena kasih Tuhan, ibadah pranatal kolom 2 Jemaat GPID Ebenezer Palu boleh selesai dengan baik. Untuk itu kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra Natal atas kasih-Nya dalam kehidupan kita. Terima kasih pada Om Pendeta yang sudah pimpin ibadah saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Enci, acara apa lagi, Enci? Iya, kita akan masuk pada penyerahan bingkisan Natal. Iya, kita akan masuk pada acara penyerahan bingkisan Natal atau penyerahan tali kasih.
Opa Guru. Ya, kepada Ibu Pendeta, Ibu Esther Lakowi, Ibu apa ya Dov ya? Ya, sudah lapar dan semua sudah lapar. Ya, baik Bapak Ibu tamu undangan serta jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk pada jamuan kasih. Kita akan menikmati makanan yang sudah disediakan. Sebelumnya kita akan berdoa dan doanya akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Esther Lakowi MTel. Kepada Ibu disilakan. Kiranya sukacita dan kegembiraan yang kami boleh nikmati bersama di ibadah perayaan Pranatal Jemaat Kolom 2 saat ini akan juga mewarnai seluruh perjalanan kehidupan kami. Bahkan di saat ini kami pun tidak menikmati hidangan, makanan dan minuman yang tersaji di hadapan kami. Kami percaya ini wujud pemeliharaan Tuhan bagi kami melalui keluarga Jemaat Kolom 2 dan keluarga Pasapan Siahaya. Karena itu ya Tuhan Allah, kami mohon Tuhan kiranya menguduskan berkat-Mu dan melayakkan kami untuk menikmatinya. Agar dari berkat-Mu ini kekuatan kami boleh dipulihkan. Kami boleh melanjutkan hidup pemberian Tuhan, terus berkarya melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan makan minum bersama juga kami tetap mengingat bagi mereka yang hidup berkekurangan di luar sana, supaya mereka juga beroleh pemeliharaan daripada Tuhan, dan pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk juga boleh menjadi alat berkat bagi orang lain di sekeliling kami. Semua yang telah berlelah mengolah makanan dan minuman ini untuk kami nikmati, Tuhan akan memberkati mereka. Ini syukur kami kepadamu ya Tuhan, yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat pemelihara hidup kami. Amin. Terima kasih Tante Pendeta. Baik. Segala sesuatu telah tersedia. Kepada Bapak Ibu tamu undangan dan semua yang hadir, kami mempersilakan untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia di depan Bapak Ibu. Dinyatakan selesai. Kami atas nama semua majelis dan jemaat Kolom 2 GPID Ebenezer Palu mengucapkan banyak terima kasih. Selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk jemaat Kolom 2 tetap tinggal karena akan dibagikan hadiah bingkisan Natal yang akan diserahkan oleh Om Center Class.
Jadi sebentar hadiah Natal akan diserahkan oleh